Wanita, mereka adalah sosok yang lebih mudah mengeluh, rapuh, dan tidak tahan dengan beban yang menghimpitnya. Namun, dengan segala kelemahan yang dimilikinya itu, tak seharusnya melunturkan keteguhan iman. Sebagaimana keteguhan salah seorang wanita, istri dari seorang suami yang menjadi musuh Allah, Rabb alam semesta. Seorang suami yang angkuh atas kekuasaan yang ada di tangannya, yang dusta lagi kufur kepada Rabb-nya. Wanita yang akhirnya harus disiksa di tangan suaminya sendiri, yang disiksa karena keimanannya kepada Allah, Zat yang Maha Tinggi. Dialah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Semula, Asyah adalah satu-satunya wanita yang sangat dicintai oleh Raja Fir'aun. Meski Fir'aun dikenal sebagai raja kejam yang tak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap siapa saja yang menentangnya, namun terhadap wanita ini, Fir'aun sepertinya masih ada perasaan bertekuk lututnya. Kepada wanita ini Fir'aun rela mempersembahkan apa saja sebagai bukti rasa cintanya. Termasuk salah satunya mengangkat Musa sebagai anak angkat atas permintaan Asyah yang sebenarnya kelak akan menjadi musuhnya sendiri. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Disebutkan bahwa Asyah memang seorang wanita yang begitu cantik. Kecantikan wajah yang dimiliki juga diimbangi dengan keluhuran budi yang mulia. Maka tak heran jika Fir'aun mau memberikan segalanya kepada istrinya itu. Bahkan konon Fir'aun membangun sebuah istana kecil di pinggir sungai Nil yang khusus dipersembahkan kepada Asyah, istri tercinta. Di awal-awal kehidupan berumah tangga, tentu Asyah masih bisa merasakan kebahagiaan sebagai istri seorang raja. Namun kebahagiaan itu tidak bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Tepatnya sejak Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, sekaligus memaksa kepada semua rakyatnya untuk menyembahnya. Sejak itu pula, tekanan batin mulai dirasakan Asyah. Dikisahkan bahwa Asyah sebenarnya mulai meyakini ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, anak angkatnya. Sejak Nabi Musa bersama Harun berusaha untuk menyadarkan Fir'aun, diam-diam Aisyah mulai sadar bahwa Tuhan yang sesungguhnya bukanlah suaminya, melainkan Zat yang menciptakan bumi beserta isinya. Seketika itu Asyah menyatakan diri sebagai Muslim, bahkan dia juga berani berterus terang kepada Fir'aun. Setelah Asyah berterus terang kepada Fir'aun, maka murkalah suaminya itu. Kemudian keluarlah sang suami yang zalim ini kepada kaumnya dan berkata pada mereka, "Apa yang kalian ketahui tentang Asyah binti Muzahim?" Mereka menyanjungnya. Lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku." Berkatalah mereka kepadanya, "Bunuhlah dia." Maka dimulailah siksaan itu. Fir'aun pun memerintahkan para algojonya untuk memasang tonggak. Tubuh Asyah ditelentangkan di atas tanah di bawah terik sinar matahari. Kedua tangannya diikat kuat ke tiang-tiang yang dipatok ke tanah, agar ia tak dapat bergerak-gerak. Wajahnya yang tanpa penutup apapun dihadapkan langsung ke arah sinar matahari. Asyah pastilah tidak akan tahan akan sengatan panas matahari, dan akhirnya ia akan mengubah keimanannya kepadaku. Demikian pikir Fir'aun. Tetapi ternyata Allah tidak membiarkan hambanya menderita akibat kekafiran Fir'aun. Setiap kali para algojo meninggalkan Asyah dalam hukumannya, segera malaikat menutup sinar matahari itu, sehingga langit menjadi teduh dan Asyah tak merasakan sengatan matahari yang ganas itu. Asyah tetap segar bugar meskipun sudah dihukum berat. Kemarahan Fir'aun terhadap Asyah semakin memuncak, manakala Asyah tetap pada pendiriannya dan lebih memilih mempercayai akidah yang dibawa Musa dan Harun. Kemudian Fir'aun mengutus seseorang untuk datang kepada istrinya itu. Kepada utusan tersebut Fir'aun berkata, "Bawalah sebuah batu yang besar. Jika Asyah tetap beriman pada Tuhan Musa dan Harun, pukulkan batu besar itu kepadanya. Namun jika ia mengubah pendiriannya, maka tetaplah ia menjadi istriku." Maka pada saat utusan tersebut sampai kepada Asyah, istri Fir'aun ini sedang mendongakkan kepalanya ke langit. Untuk selanjutnya ia berdoa kepada Allah. Allah mengabadikan doa Asyah tersebut dalam sebuah ayat yang artinya,
Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Allah pun mengabulkan doa Asyah tersebut. Maka disingkaplah hijab dan ia melihat rumahnya yang dibangun di dalam surga. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah wanita mulia ini. Semakin hari semakin kuat kerinduan hatinya untuk memasukinya. Ia tak peduli lagi dengan siksaan Fir'aun dan algojonya. Ia malah tersenyum gembira yang membuat Fir'aun bingung dan terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang disiksa akan tetapi malah tertawa riang? Sungguh terasa aneh semua itu bagi Fir'aun. Di saat yang sama, utusan Fir'aun itu mendekat dan menanyakan perihal keimanan yang dipegang teguh Asyah. Wanita ini dengan tegarnya menjawab bahwa dia tetap dalam pendiriannya, mengakui bahwa ajaran yang dibawa Musa dan Harun adalah ajaran yang benar. Asyah menyatakan dengan tegas bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka sesuai dengan perintah Fir'aun, utusan itu pun langsung mengangkat batu besar yang akan dipukulkan ke kepala Asyah. Namun, sebelum batu tersebut mengenai kepalanya, terlebih dahulu Allah memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa wanita mulia ini. Dengan demikian, Asyah selamat dari siksaan pukulan batu yang akan dibenturkan oleh utusan Fir'aun. Baru setelah tubuh Asyah ambruk tak bernyawa lagi, utusan itu langsung membenturkan batu besar ke kepala Asyah hingga kepalanya berlumuran darah. Itulah akhir dari kehidupan Asyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki yang sempurna banyak jumlahnya, dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali Asyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Keutamaan Asyah dibandingkan wanita lainnya seperti keutamaan bubur sarit dibanding semua makanan. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Iya, Asyah mendapat siksaan yang lebih layak jika ditimpakan kepada seorang laki-laki yang lebih kuat secara fisik, dan bukan ditimpakan atas diri wanita yang bertubuh lemah tak berdaya. Siksaan yang apabila ditimpakan atas wanita sekarang, mungkin akan lebih memilih menyerah daripada mengalami siksaan semacam itu. Namun, siksaan itu tidak menggeser keteguhan hati Asyah walau sekejap. Sungguh siksaan itu tak sedikit pun mampu menggeser keimanan wanita mulia itu. Akan tetapi, siksaan-siksaan itu justru semakin menguatkan keimanannya.